Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Saya sekarang semester 4, kelas SD 19D1. Nah, di sini saya akan membuat vlog tentang tokoh sejarah pemikiran ekonomi Islam. Karena ini merupakan salah satu tugas UTS yang diberikan oleh Dr. Sarwo Edi, SAG MM. Nah, kali ini saya ditemani langsung oleh sahabat saya, yaitu Sri Wahyuni Suradi yang berasal dari Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam teh. Agar hareba Uni. Alhamdulillah baik-baik Ji. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, teman-teman, di sini kami akan membahas tentang tokoh sejarah pemikiran Islam yang bernama Imam Asy-Syaibani. Simak ya. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kami akan memaparkan poin-poin penting apa saja sih yang akan kami bahas. Jadi yang pertama yaitu kami akan membahas mengenai biografi tokoh ini sendiri, kemudian melangkah kepada kitab-kitab yang dikarang oleh beliau, lalu yang terakhir adalah pemikiran ekonomi Islam. Biografi Imam Asy-Syaibani. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Fargod Al-Syaibani. Lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di kota Washid, ibu kota Irak. Bersama orang tuanya, Asy-Syaibani pindah ke kota Kufah yang saat itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut, ia belajar fikih, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat. Berkat keluasan ilmunya, Asy-Syaibani pernah diangkat sebagai hakim di kota Riqqah, Irak. Namun, hanya berlangsung singkat karena ia mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fikih. Asy-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 Hijriah atau 804 Masehi di kota Al-Ray dekat Teheran dalam usia 58 tahun. Adapun kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syaibani, di antaranya adalah yang pertama, Az-Zahih Ar-Riwayah, menuliskan pandangan Imam Abu Hanifah mengenai pendapatnya tentang berbagai masalah keislaman seperti fikih, usul fikih, ilmu kalam, dan sejarah. Kitab ini terdiri atas 6 judul, yaitu yang pertama Al-Masbut, yang kedua Al-Jami' Al-Kabir, yang ketiga Al-Jami' As-Shaghir, yang keempat Asy-Syiar Al-Kabir, lalu yang kelima Asy-Syiar As-Shaghir, lalu yang terakhir adalah Az-Ziyadat. Nah, adapun yang kedua yaitu Al-Nawadir. Kitab-kitab yang ditulis berdasarkan pandangannya sendiri. Nah, kitab-kitab yang termasuk di dalamnya adalah Amali Muhammad fil Fiqh, yaitu pandangan tentang berbagai masalah fikih, kemudian Ar-Ruqayyat, yang merupakan himpunan keputusan terhadap masalah hilal dan jalan keluarnya. Lalu, Asy-Syaibani telah menulis beberapa buku antara lain, yang pertama Al-Ikhtisab fil Rizq Al-Mustahab, Book on Earning a Clean Living, membahas berbagai aturan syariat tentang ijarah, sewa menyewa, tijarah, perdagangan, ziraah, pertanian, dan sinaah, industri. Adapun yang kedua, Al-Asl, membahas berbagai bentuk transaksi atau kerjasama usaha dalam bisnis, misalnya saham, free trade order, syirkah, partnership, dan mudharabah. Buku yang ditulis Asy-Syaibani ini mengandung tinjauan normatif sekaligus positif. Adapun pemikiran tentang ekonomi menurut Imam Asy-Syaibani, yang pertama adalah Al-Kas atau kerja. Asy-Syaibani menegaskan bahwa kerja merupakan unsur utama produksi, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Karenanya, hukum bekerja adalah wajib. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil berikut. Yang pertama adalah dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala terdapat pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila telah ditunaikan salat
maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, adapun dalil yang kedua, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mencari pendapatan adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, adapun pemikiran ekonomi yang kedua yakni tentang kekayaan dan kefakiran. Menurut Asy-Syaibani, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir diartikan sebagai kondisi yang cukup kifayah, bukan kondisi meminta-minta atau kafafah. Dengan demikian, manusia hidup dalam berkecukupan, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Tetapi, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya dipergunakan untuk kebaikan. Nah, adapun pemikiran ekonomi menurut Imam Asy-Syaibani, yaitu yang ketiga adalah klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Asy-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi 4 macam, yaitu yang pertama sewa-menyewa atau ijarah, lalu yang kedua adalah perdagangan atau tijarah, lalu yang ketiga adalah pertanian adalah ziarah, lalu yang keempat adalah perindustrian atau sina'ah. Adapun pemikiran ekonomi menurut Imam Asy-Syaibani yang keempat, yaitu kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Asy-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia yang membutuhkan 4 kebutuhan, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Para ekonom mengatakan bahwa keempat hal ini adalah tema ilmu ekonomi. Jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, ia akan masuk neraka karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut. Nah, adapun pemikiran ekonomi yang terakhir, yaitu pemikiran ekonomi yang kelima, adalah distribusi pekerjaan. Imam Asy-Syaibani menyatakan bahwa distribusi pekerjaan merupakan objek ekonomi yang mempunyai 2 aspek secara bersamaan, yaitu yang pertama aspek religius dan aspek ekonomis. Nah, itulah vlog kami mengenai tokoh sejarah pemikiran ekonomi Islam, yakni Imam Asy-Syaibani. Memuari makanan kali ini. Semoga bermanfaat untuk